Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti praktikum Bank Syariah pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum Bank Syariah bersama dengan Bapak Rais, yang beliau sekarang ini sudah hadir. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai praktek, proses, dan analisa pembiayaan yang akan disampaikan oleh Bapak Rais. Untuk mempersingkat waktunya, karena ini juga sudah 10:30, kepada Bapak Rais saya persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tes, suara saya dengar, Mbak? Terdengar, Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta teman-teman semuanya on cam. Yuk, on cam semuanya. Yuk, semuanya on cam. Jangan co-host ya, Mbak, supaya bisa saya membuat open untuk materi. Oke. Sudah, Pak. Oke, saya masih menunggu on cam-nya teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman KSDS yang sudah memfasilitasi perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah teman-teman semuanya kita akan berbicara terkait dengan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan ini, kalau boleh kita katakan, sebetulnya juga akan nanti teman-teman pelajari secara teori khusus pada semester 6 insya Allah, dan akan ada praktik juga nanti di mata kuliah di analisa pembiayaan, karena nanti saya juga akan mengampu untuk mata kuliah analisa pembiayaan. Akan tapi di praktikum ini kita akan coba sedikit menyampaikan terkait dengan bagaimana langkah-langkah dalam kita melakukan analisa pembiayaan. Baik teman-teman semuanya, tentu ketika di semester 3 yang lalu, mungkin sebagian sudah pernah masuk di kelas saya untuk di manajemen bank syariah. Di sana juga sudah saya sampaikan bagaimana tahapan dari proses analisa pembiayaan yang ada di bank syariah. Begitu pula bagaimana proses produk pembiayaan itu dilakukan di bank syariah. Bagaimana cara pengajuannya, bagaimana prosesnya, bagaimana analisanya, semuanya juga sudah sempat kita singgung pada mata kuliah manajemen bank syariah pada semester 3. Nah, untuk mengawali praktikum ini, maka satu hal yang perlu kita ketahui, satu hal yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan analisa pembiayaan adalah kita mampu melakukan knowledge delivery
kita mampu melakukan literasi kepada para nasabah terkait pembiayaan apa yang akan mereka gunakan. Kita harus tahu ketentuan apa dari pembiayaan yang akan kita berikan kepada nasabah itu ketentuannya seperti apa. Begitu pula kita juga harus mengetahui bagaimana tahapan proses dari pembiayaan itu berlaku di bank syariah. Maka menjadi hal yang sangat mutlak ketika kita akan melakukan pemasaran di bank syariah, kita akan melakukan proses akad pembiayaan di bank syariah, maka satu hal yang harus diketahui adalah, dan yang harus dilakukan adalah, antara kedua belah pihak yang berakad itu, dia harus sama-sama tahu akad apa yang digunakan dan bagaimana proses akad itu dilakukan. Karena ini menyangkut dengan legalisasi akad tersebut. Bagaimana mungkin juga teman-teman sudah pernah mendengarnya, bagaimana Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya ketika dalam suatu transaksi itu, ketika kedua orang yang berakad itu dia tidak mengetahui hakikat dari jual beli yang dilakukan, maka ada kecenderungan dia akan terjerumus pada hal-hal yang ribawi. Karena memang antara jual beli begitu pula dengan riba itu sangatlah tipis perbedaannya, dan bahkan banyak orang-orang yang menyamakan antara bunga, antara riba dengan jual beli, sehingga mutlak bagi kita untuk bisa membedakan antara kedua hal tersebut. Baik teman-teman semuanya, sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui, bank syariah yang dia berlaku sebagai intermediate, lembaga intermediate yang dia menjembatani, mempertemukan antara pihak yang defisit dana dengan yang surplus dana, maka secara umum keterkaitan nasabah atau hubungan antara nasabah dengan pihak bank syariah itu bisa kita gambarkan dalam gambaran seperti ini. Oke, teman-teman bisa melihat ya di sini bagaimana ketika kita melakukan transaksi dengan pihak nasabah, kita selaku bank dan nasabah selaku pihak yang surplus dana, maka hubungan kita adalah sebagai seorang investor juga dengan seorang entrepreneur. Oke, ketika kita di sisi giro tabungan, maka berarti kita nasabah, kita sebagai seorang investor dan bank sebagai pengelola dana. Maka sebaliknya, ketika kita berhubungan dengan nasabah pembiayaan, maka ketika kita berlaku sebagai sebuah bank, maka berarti kita sedang berhubungan dengan seorang entrepreneur. Maka secara gambaran umum seperti ini. Oke. Nah, dari gambaran tadi, maka kita bisa membagi produk di bank syariah itu menjadi 3 produk utama financing yang ada di bank syariah. Yang pertama adalah jual beli, yang kedua adalah investasi ataupun bagi hasil, dan yang ketiga adalah sewa. Dan masing-masing produk itu memiliki akad masing-masing. Untuk jual beli, maka kita bisa menggunakan akad murabahah, istisna, begitu pula salam. Untuk produk investasi bagi hasil, maka kita bisa menggunakan akad murabahah, menggunakan musyarakah, begitu pula kita juga bisa menggunakan MMQ atau musyarakah mutanafisah. Dan yang ketiga adalah sewa, kita bisa menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahiyah ditambah. Kalau kita klasifikasikan berdasarkan dari kategorisasi produk, maka kategorisasi produk yang ada di bank syariah itu bisa digunakan untuk 4 kategori produk, untuk 4 kategori kebutuhannya nasabah. Yang pertama untuk kebutuhan investasi, yang kedua untuk kebutuhan modal kerja, untuk kebutuhan konsumsi, dan ada kebutuhan jasa. Dan masing-masing ada akad yang bisa digunakan, ada pilihan akad yang digunakan. Ketika kita menghendaki untuk memberikan pembiayaan investasi, maka pilihan akad yang digunakan adalah bisa menggunakan murabahah, musyarakah, mudharabah, MMQ, IMDT, maupun istisna. Begitu pula modal kerja, konsumsi, dan juga jasa IB atau biasa kita sebut sebagai fee-based, produk fee-based-nya bank syariah. Kita awal ini untuk akan membahas terkait dengan musyarakah dan mudharabah terlebih dahulu. Oke, dan satu hal yang perlu kita garis bawahi bersama dan kita sepakati bersama adalah
semua dasar utama dari pembiayaan bank syariah itu adalah apa tujuan pembiayaan nasabah. Nasabah pengennya apa? Nasabah pengennya mau konsumtif untuk mendapatkan barang, nasabah butuh mobil, nasabah butuh kendaraan, nasabah butuh motor, nasabah butuh alat rumah tangga, nasabah butuh barang-barang konsumtif, maka pilihannya adalah yang di kolom konsumsi. Berarti pilihan akadnya bisa merubah syarah mutanaqisah, jarah muntahi bitamlik, jarah mulil jasa, istisna maupun rohan. Kalau tujuannya adalah untuk modal, maka akad yang bisa jadi pilihan adalah bisa pakai murabahah, bisa pakai musyarakah, bisa pakai mudharabah, bisa pakai musyarakah mutanaqisah, IMBT, dan salam. Kalau butuhnya untuk investasi, berarti bisa apa? Bisa pakai murabahah, musyarakah, mudharabah, MMU, IMBT, dan juga istisna. Berarti semuanya harus ditanya nih nasabahnya. Ketika kita sebagai account officer atau kita sebagai tiap bank itu kan berbeda tuh nama marketingnya. Ada yang bernama account officer, ada yang marketing officer, atau ada nama lain tuh yang dimiliki oleh setiap bank. Maka account officer maupun semisalnya, maka dia berkewajiban untuk menanyakan mau untuk apa Pak pembiayaannya, Pak butuh apa, maka kita bisa sesuaikan dengan akad yang kita berikan. Nah, yang pertama, kita akan membahas terkait dengan yang bagi hasil terlebih dahulu untuk yang musyarakah dan mudharabah. Musyarakah mudharabah, sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui, maka berarti satu pihak sebagai sahibul mal dan pihak lain sebagai mudharib. Dan bagaimana prakteknya bisa kita lihat berdasarkan dari bahan ini. Ini merupakan bagan yang resmi dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Oke. Teman-teman bisa melihat dan teman-teman harusnya juga sudah memahami hal ini. Oke, karena teman-teman sudah akrab lah dengan berbagai akad yang ada di bank syariah. Oke, pihak bank karena sebagai sahibul mal dia sebagai pemodal dan nasabah sebagai pemberi pengelola usaha atau dia memberikan kontribusi berupa keahlian dari pengelolaan usaha yang dia lakukan. Nah, apa istimewanya dari mudharabah ini? Maka satu hal yang harus dijelaskan kepada nasabah adalah karena yang mudharabah ini adalah satu pihak sebagai pemodal, satu pihak sebagai pengelola dana, maka berarti hal yang harus kita sampaikan kepada nasabah adalah bagaimana pola profit and loss sharing-nya. Oke, bagaimana kita memberikan profit kepada nasabah dan bagaimana pula kita memperlakukan kerugian dari usaha kepada nasabah. Oke, karena satu positif negatif dalam artian satu sebagai pemodal, satu sebagai pengelola usaha, maka berarti ketika terjadi kerugian, maka karakteristik dari mudharabah adalah yang akan menanggung itu adalah sahibul mal. Dalam hal ini siapa? Berarti adalah pihak perbankan. Maka rugi hanya menjadi kerugiannya bank. Dengan catatan apa? Dengan catatan usaha memang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Sebaliknya berarti ketika ternyata usaha itu setelah ditelusuri kerugiannya itu kenapa ternyata ada kesalahan human error dari pihak nasabah selaku pengelola, maka itu akan diperhitungkan berbeda dibandingkan dengan karakteristik dasar dari mudharabah itu, yang mana kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak sahibul mal. Nah, kalau untung bagaimana? Maka kalau untung, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Dan nisbah itu bisa berapapun porsinya, tergantung kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Dan ini juga harus dijelaskan. Jangan sampai ketika bank menawarkan, Pak, ini nisbahnya kok sudah dipatok dan tidak bisa diubah apapun itu. Tidak boleh. Pihak nasabah dia harus punya kewenangan untuk melihat nisbah itu dan mempertimbangkannya. Kalaupun memang bank punya patokan, maka jangan sampaikan itu patokan yang tidak bisa dirubah sama sekali. Jangan. Tawar-menawarlah secara elegan. Tawar-menawarlah secara murni, secara dengan cara yang tidak terkesan kita mematok nisbah yang sudah tetap. Karena memang dalam porsi nisbah ini
ada keleluasaan bagi nasabah untuk melakukan tawar-menawar. Selanjutnya untuk musyarakah. Bedanya apa antara musyarakah dengan mudharabah? Maka perbedaannya adalah pada porsi modalnya. Kalau tadi modal 1% dari bank, maka yang ini yang musyarakah maka modal dari kedua belah pihak. Karena modal dari kedua belah pihak, maka perlakuan laba rugi, profit and loss sharing-nya juga akan berbeda. Ketika profit akan dibagi dua, ketika rugi juga akan dibagi dua. Oke, ketika profit, maka dia dibagikan sesuai dengan porsi modalnya. Kalau maunya ini porsi modalnya 70%, 30%, maka berarti keuntungan juga 70%, 30%. Begitu pula ketika rugi. Ketika rugi juga dibagi sebesar porsi modalnya. 70% dan 30% dalam penanggungan kerugian. Maka ini juga harus disampaikan kepada pihak nasabah ketika memang dia berkeinginan untuk berakad secara musyarakah. Kemudian yang ketiga, untuk produk yang bagi hasil, ada satu produk yang mulai populer, kalau tidak salah itu di tahun 2003. Sorry, 2013. Tahun 2013, akad ini mulai banyak diberlakukan di bank syariah. Oke. Dan ini biasanya produk MMIQ itu untuk apa? Produk MMIQ ini bukan produk untuk pembiayaan investasi, begitu pula bukan untuk produk untuk pembiayaan yang sifatnya untuk modal kerja. Bukan. Yang lebih banyak ini digunakan adalah untuk pembiayaan yang konsumtif dan biasanya adalah untuk kepemilikan rumah atau KPR. Dan ini jadikan solusi ketika memang nasabah sudah terlanjur untuk membayar DP, membayar uang muka kepada pihak developer atau kepada pihak penjual rumah. Maka akad MMQ ini bisa diberlakukan. Oke, bagaimana polanya? Ini juga bisa teman-teman lihat di sini. Pada prinsipnya MMQ ini hampir mirip dengan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBD. Akan tetapi ini ada porsi ijarah, ada porsi sewa di sana. Begitu pula ada pola perpindahan kepemilikan yang dilakukan secara bertahap. Berbeda dengan IMBT. Kalau IMBT, perpindahan kepemilikan diberlakukan di akhir masa IMBT. Tapi ketika MMQ, perpindahan itu diberlakukan seiring waktu dari jangka waktu pembiayaan musyarakah tanah kita. Teman-teman bisa melihat sebagainya di device layar teman-teman semuanya. Itu untuk pembiayaan yang berakad musyarakah mudharabah ataupun akad-akad berjasa. Kemudian yang untuk akad jual beli. Yang untuk akad jual beli, maka berarti ada 3 akad yang bisa kita gunakan. Murabahah, salam, dan istisna. Bagaimana skemanya? Skemanya seperti ini. Yang murabahah, kita bahas awal yang untuk yang murabahah. Murabahah ini ada 3 pola yang bisa kita gunakan, dan ini adalah pilihan. Artinya tidak harus salah satunya dan tidak diharuskan pula untuk memilih salah satunya. Pilihan, baik itu bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah. Yang maslahat yang mana? Yang pertama ini yang murni. Yang boleh kita katakan ya murabahah. Cara murni itu yang seperti ini. Yang membelikan itu adalah pihak bank, dan setelah itu baru menjualnya kepada pihak nasabah. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, ini. Prosesnya sama dengan yang pertama, tapi yang kedua ini pengantaran barang dilakukan oleh pihak supplier, oleh pihak developer, langsung kepada pihak nasabah. Oke, kalau yang pertama tadi kan, karena yang beli bank, maka barang diantar ke bank, baru dijual kepada nasabah. Atau dalam istilah fikih muamalah ini namanya qabdul hukmi. Perpindahan kepemilikannya itu secara hukum. Karena barangnya tidak dibawa dulu kepada pihak bank, akan tapi secara prinsip sudah dibeli sama pihak bank, baru dikirim kepada pihak nasabah selaku pembeli selanjutnya. Ini opsi yang kedua. Atau opsi yang ketiga seperti ini. Opsi yang ketiga ini, pihak bank secara langsung dia tidak
melakukan komunikasi kepada pihak supplier. Tidak. Akan tetapi, pada pilihan yang ketiga ini, bank mewakilkan kepada pihak nasabah untuk membelikan barang dan kemudian baru dilakukan proses jual beli. Nah, ketika pilihan yang ketiga ini diberlakukan, maka satu hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank maupun pihak nasabah adalah harus dipastikan bahwasanya proses perwakilan itu, proses wakalah itu, ya, yang pada tahap pertama yang diwakilkan, proses wakalah ini harus benar-benar dilakukan oleh pihak nasabah. Dan harus benar-benar diberlakukan terlebih dahulu, baru akad murabahah bisa dilakukan. Ini wajib. Oke, dan ini yang terkadang banyak diselewengkan oleh pihak bank syariah, begitu pula banyak pula diselewengkan oleh pihak nasabah. Dalam artian diselewengkan seperti apa? Dalam artian adalah ketika bank sudah memberikan kuasa wakalah kepada pihak nasabah, nasabah tidak mau untuk melakukan hal itu, atau nasabah tidak melaksanakan hal tersebut. Maka yang terjadi adalah wakalahnya belum terjadi, murabahahnya sudah diberlakukan. Maka itu tidak boleh. Dan ini harus hati-hati. Dan jangan sampai kita justru menyalahi dari proses wakalah itu sendiri. Kemudian yang salam prinsipnya adalah berarti bank bukan berlaku sebagai penjual, tapi bank berlaku sebagai pembeli. Ini mungkin juga sudah banyak saya bahas, sudah saya jelaskan ketika teman-teman pada mata kuliah manajemen bank syariah. Sekali lagi yang namanya salam itu bank bukanlah pembeli, bukanlah penjual, tapi bank adalah pembeli. Oke, dan nasabah selaku penjual. Ini harus hati-hati. Oke, ini adalah skemanya. Oke. Tapi salam itu biasanya diberlakukan oleh bank syariah dengan nama salam paralel. Ada satu tahapan yang ditambah yang berbeda dengan salam yang biasa, itu adalah pada sisi yang ada di sebelah kiri, yaitu bank menjual barang kepada pihak ketiga. Maka ketika di porsi yang ketiga sebelah kiri ini, maka berarti bank itu berlaku menjadi penjual selanjutnya. Akan tetapi pada awal akad salam, maka bank berlaku selaku pembeli. Kemudian ini yang istisna. Istisna juga pasti istisna adalah istisna paralel. Tidak mungkin istisna secara murni. Karena tidak mungkin bank itu menjual barangnya, membuat barang yang diinginkan nasabah secara langsung. Pasti bank membutuhkan pihak lain untuk membuatkan barang yang diistisnakan, yang akan dijual kepada pihak nasabah. Maka istisna paralel ini menjadi pasti untuk dilakukan oleh pihak bank syariah. Tidak ada istisna secara murni. Pasti ada yang dilakukan adalah istisna secara paralel, dan bagiannya bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, untuk yang berakad ijarah, maka cuma ada dua akad, yaitu ijarah multijasa atau biasa kita sebut sebagai ijarah murni. Yang kedua adalah ijarah muntahiyah litamlik. Pada ijarah multijasa, maka berarti tidak ada perpindahan kepemilikan, akan tetapi ketika kita berbicara ijarah muntahiyah litamlik, maka berarti ada perpindahan kepemilikan. Yang mana dalam akad ijarah muntahiyah litamlik ini ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Ijarah muntahiyah litamlik ini secara konsep, kalau mau kita bandingkan dengan konsep yang ada di konvensional, maka ini hampir sama dengan yang namanya leasing atau sewa jual. Sewa jual atau leasing ini biasa dilakukan ketika di lembaga pembiayaan multi-finance, seperti apa yang biasanya untuk kendaraan itu biasanya. Ada Adila Finance atau yang semisalnya. Dan ketika kita berbicara leasing, maka di situ kenapa leasing itu menjadi tidak diperbolehkan dalam konteks keuangan Islam? Karena leasing itu ada ketidakjelasan akad. Apa ketidakjelasan akadnya?
ini akadnya mau sewa atau mau jual. Kalau emang sewa ya harus sewa. Kalau mau jual yang harus jual. Nah, kemudian bagaimana kalau di IMBT ini? Di IMBT ini memang ada dua akad yang berlaku, yaitu ada akad sewa menyewa terlebih dahulu, kemudian ada akad jual beli atau ada akad hibah. Ada dua pilihan. Yang pertama akad sewa itu adalah akad yang pertama diberlakukan. Jadinya ketika IMBT ini akan diberlakukan, maka akad yang pertama kali dilakukan kepada nasabah itu adalah akad sewa terlebih dahulu. Berarti nasabah menyewa barang yang dimiliki oleh pihak multi-finance dan pihak nasabah dia harus membayar uang sewa itu kepada pihak multi-finance. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensi kalau sewa, maka berarti barang yang dia sewa itu nanti harus dikembalikan. Karena prinsipnya adalah sewa, sebagaimana yang ijarah multi jasa tadi. Akan tetapi, ketika akad sewa itu ditandatangani, maka ada satu hal yang harus diperjanjikan antara pihak dengan antara pihak nasabah dengan pihak bank atau multi-finance-nya. Apa yang harus disepakati atau apa yang harus ditandatangani kesepakatannya bersama adalah kesepakatan untuk menjual atau menghadiahkan barang itu. Oke, ingat, akad yang dilakukan adalah satu, akadnya adalah sewa. Akadnya satu, akan tapi ada perjanjian yang diberlakukan. Apa janjinya? Janjinya nanti bank akan menjual barang itu kepada nasabah, atau janji bank akan menghadiahkan barang itu kepada pihak nasabah. Kalau namanya objeknya adalah mobil, maka berarti dalam perjanjian itu atau dalam syariah disebut sebagai wa'ad. Oke, teman-teman bisa melihat pada tahapan yang ketiga ini, akad ijarah dan wa'ad. Maka di wa'ad ini, maka janjinya adalah bank akan menjual mobil itu kepada nasabah di akhir masa IMBT. Maka setelah berakhir masa ijarahnya, maka nanti akan ada akad lagi. Apa akadnya? Akad jual beli. Berarti akadnya nggak bareng tuh. Kalau di leasing kan bareng. Pada saat itu, hari yang sama, waktu yang sama, ditandatangani sebuah akad yang menyatakan akad sewa beli. Sewa atau beli sebetulnya. Sewa atau jual nih sebetulnya. Sorry, biasa disebut sebagai sewa beli atau sewa jual. Beda lah, tapi yang pasti itu adalah leasing adalah produknya. Oke, maka ada ketidakjelasan akad. Tapi kalau di IMBT ini jelas, di awal akadnya adalah sewa. Kemudian nanti di akhir masa jangka waktu akad IMBT itu akan ada akad lagi yang namanya adalah akad jual beli maupun akad hibah, sesuai dengan wa'ad yang sudah diperjanjikan ketika awal akad IMBT ini diberlakukan. Nah, itulah tadi produk-produk yang bisa diberlakukan, yang ditawarkan pula oleh bank syariah kepada para nasabahnya. Nah, selanjutnya setelah kita tadi melakukan delivery knowledge kepada pihak nasabah berupa pemberian informasi, pemberian literasi kepada nasabah terkait dengan produk yang akan diberlakukan, maka selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank adalah kita harus menyeleksi. Kita harus melakukan pertimbangan. Apakah calon nasabah kita itu cukup layak untuk diberikan pembiayaan ataupun tidak. Bagaimana caranya kita untuk menyeleksinya? Maka secara umum yang namanya seleksi penentuan apakah nasabah itu layak dibiayai ataupun tidak itu dalam teori analisa pembiayaan biasa kita sebut dengan analisa 5C. Nah, analisa 5C ini diberlakukan di semua perbankan, baik di syariah maupun konvensional. Semua berlaku dan semuanya dilakukan sebelum sampai kepada tahap dropping pembiayaan, sampai sebelum pada tahap akad pembiayaan. Apa itu 5C? 5C itu adalah proses untuk melakukan analisa, dengan analisa 5C. C yang pertama adalah karakter, berarti kita harus menilai bagaimana karakternya nasabah.
Dari mana kita menilainya? Kita melihat dari kurikulum ciptanya nasabah, berarti kita lihat kepribadiannya nasabah, reputasi pekerjaan seperti apa, bank to bank information ini biasa dulu kita sebut sebagai BICC, atau kalau sekarang kita sebut sebagai SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Itu yang bisa mengakses hanyalah pihak-pihak tertentu dan tidak boleh kita sembarangan untuk melihat SLIK-nya orang-orang tertentu. Nggak bisa. Namanya kita mau iseng-iseng nanti teman-teman bekerja di bank syariah namanya. Kemudian teman-teman kok pengen iseng-iseng saya pengen lihat nih punya orang tua saya, itu nggak boleh. Oke, karena bank to bank information ini sifatnya adalah prudent. Sifatnya adalah rahasia, restricted. Tidak boleh orang sembarangan tahu terkait dengan informasi ini. Sehingga kita harus hati-hati ketika kita punya akses untuk mengakses bank information ini atau SLIK. Yang mengeluarkan adalah OJK. Kemudian kita juga bisa tahu karakter nasabah melalui wawancara dengan kita melakukan langsung tatap muka langsung kepada nasabah. Bagaimana kita tahu gerak-geriknya, bagaimana kita tahu orang eksposisi ataupun tidak dari cara berbicaranya. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa, bagaimana nih cara kita mengetahui karakter orang itu? Maka salah satu yang biasa kita lakukan dahulu ketika kita di perbankan adalah yang dibilang sama pimpinan, tatap matanya orang itu. Oke, ini bukan berarti kita natap terus orang itu, bukan. Akan tapi ketika kita berbicara, terutama untuk berbicara terkait dengan hal yang serius kepada orang tersebut untuk mengetahui kejujuran ataupun tidak dari orang itu, maka kita bisa melihat dari matanya orang itu. Ketika kita memandangnya, kemudian orang itu ternyata ketika berbicara serius dia memalingkan pandangannya atau bergeser bola matanya, maka hampir bisa dipastikan orang itu sedang berbohong, dalam kutip ya. Oke, salah satunya itu. Meskipun tidak mesti ya, teman-teman bisa melihat dah. Coba sekali-kali teman-teman ngobrol dengan salah seorang yang lainnya, gitu. Coba selama berbicara itu teman-teman tatap matanya, lihat matanya secara langsung. Tentunya nggak usah melotot ya lihat secara biasa lah, lihat ngobrol biasa, kita tatap matanya, kita tanya hal yang serius terkait dengan jujur ataupun tidak, terkait benar ataupun tidak, maka kita lihat bagaimana bola matanya, apakah bola matanya itu konsisten, apakah dia bergeser. Ketika bergeser, maka ada kemungkinan dia itu bohong. Maka itulah gunanya wawancara. Begitu pula dari gerak-geriknya, bagaimana penampilannya, bagaimana tata busananya, nah, itu bisa kita lihat karakter orang itu. Kemudian bagaimana asosiasi usaha. Asosiasi usaha ini dalam artian sesuai dengan profesinya. Kan ada beberapa profesi yang dia salah satu pengakuan profesinya itu adalah dengan mengikuti sebuah asosiasi usaha. Contohnya nih, umpamanya advokat. Advokat itu kan ada asosiasi advokat, saya lupa apa namanya. Atau kalau dokter nih, umpamanya apakah dia terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia atau IGI ataupun tidak. Begitu pula notaris. Notaris kira-kira dia ikut asosiasi notaris ataupun tidak. Atau kalau tidak, asosiasi dosen. Kira-kira beliau itu masuk dalam daftar asosiasi dosen ataupun tidak. Asosiasi dosen, kalau dosen itu kan ada ADRI, Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Itu dia masuk nggak tulisnya di situ sebagai anggota atau tidak. Itu bisa kita telusuri. Itu pula bagaimana kegiatan sosial selama ini kepada masyarakat seperti apa, bagaimana lingkungannya, bagaimana interaksi dia dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan keluarga. Nah, itu juga bisa kita telusuri. Salah satunya kalau nih nasabah kita adalah sebagai pedagang, maka berarti kita bisa tanya tuh kepada kalau di pasar nih kita tanya ke lapak sebelahnya dia, Bu, bagaimana usahanya ibu ini, bagaimana orangnya, apakah selama ini cukup baik ataupun tidak. Tentunya ya jangan nanyanya pas lagi ada nasabah kita ya, jangan. Kita nanyanya tentunya ketika nasabah kita nggak ada, atau kita bisa minta kontaknya, kita hubungi di hari yang lain, nah, itu kan bisa kita lakukan. Maka itu cara untuk mengetahui karakter.
Yang kedua, capacity. Capacity ini berarti kapasitas. Apakah orang itu cukup capable ataupun tidak untuk kita berikan pembiayaannya. Yang melihat apa? Yang melihat bagaimana historis usahanya dia. Kalau dia sebagai pimpinan nih, umpamanya dia sudah menjadi pimpinan umpamanya selama 5 tahun. Kira-kira selama 4 tahun terakhir ini bagaimana tuh pengalaman beliau sebagai pimpinan. Kita lihat, kita tanya ke anak buahnya, kira-kira bagaimana cara beliau memimpin. Apakah sejauh ini cukup baik ataupun tidak? Kira-kira orangnya cukup bisa dipercaya ataupun tidak? Orangnya cukup memiliki jiwa kepemimpinan ataupun tidak? Kita lihat historisnya. Kalau dia punya usaha, maka berarti bagaimana tuh usaha dia membangun usaha itu? Apakah membangunnya dari nol, ataukah dia jangan-jangan ini memang warisan orang tuanya? Itu kan menjadi nilai yang bisa kita pertimbangkan. Secara finansial seperti apa? Secara finansial dari gajinya, kalau usaha berarti dari omset usahanya. Jadi rasional, apakah orang ini ketika dia sebagai seorang pimpinan namanya dia pendidikannya manajemen, maka tentunya dia cukup capable nih, cukup bagus secara edukasinya. Secara edukasi dia masuk dan cukup mumpuni dalam hal manajemen, manajerial cukup bagus. Juga yuridisnya secara hukum, terutama ini terkait untuk profesi-profesi tertentu ya. Oke, kalau dia namanya sebagai dokter, maka sudah ada izin belum? Izin praktek apakah belum? Apakah sudah disumpah dokter apakah belum? Nah, itu kan juga harus kita telusuri. Kalau dia sebagai pengacara, kira-kira sudah ada legalitas belum dia sebagai pengacara yang diakui? Nah, itu juga harus kita ketahui dan kita cari tahu terkait dengan kapabilitasnya. Itu pula secara teknis, orang kira-kira ini capable enggak untuk kita berikan pembiayaan. Kemudian capital, capital ini terkait dengan kondisi keuangannya nasabah kita. Dan yang paling mudah untuk melihat capital ini adalah berdasarkan dari uang muka yang dia bayarkan kepada kita. Uang muka ini biasanya wajib tuh ketika kita berhubungan dengan pihak bank. Ini salah satunya untuk melihat capitalnya dia. Semakin tinggi DP yang dia berikan, maka berarti semakin tinggi pula nih kepercayaan kita kepada nasabah kita. Kenapa? Karena asumsi kita, ketika orang itu membayar DP yang cukup besar, maka berarti asumsi kita, berarti dia punya duit. Berarti orang ini cukup, dalam tanda kutip, cukup kaya ini. Jadinya kalau kita kasih pembiayaan aman, dia nanti bisa untuk bayar. Maka salah satunya melihat dari DP-nya. Tapi ini bukan satu-satunya cara untuk melihat capital itu. Tapi yang bisa kita lihat adalah self-financing-nya. Bagaimana keuangan pribadinya dia? Gajinya berapa? Kemudian dari gaji itu kira-kira yang dia tanggung itu berapa orang? Keluarganya ada berapa? Pokoknya dia punya 1 istri, punya 3 anak. Kalau namanya nih keluarga, kita lihat berdasarkan dari taraf hidup yang ada di Solo, ya. Keluarga di Solo dengan keluarga dengan 1 istri dengan 3 orang anak, maka ketika dia bergaji 2 juta, kira-kira cukup enggak? Kita lihat tuh taraf hidup yang ada di Solo, kira-kira cukup enggak dengan gaji 2 juta? Oh, saya katakan enggak cukup. 2 juta itu mepet, cukup sih, tapi mepet. Dengan 3 orang anak. Maka ketika nih kita mendapati nasabah, dia gajinya 2 juta per bulan. Dengan 1 orang istri, dengan 3 orang anak, yang ketiganya namanya dia sudah aktif sekolah semuanya. Berarti kan ada biaya variabel pendidikan yang dibayarkan setiap bulan. Maka dengan gaji 2 juta, maka saya katakan mepet banget. Kalaupun toh dipaksakan untuk kita biayai, maka paling tinggi gaji yang bisa dibiayai itu taruhlah adalah 1,5 juta, 1.500.000. Maka berarti nanti kalau kita memberikan pembiayaan, maka paling pol adalah karena hidupnya dipakai untuk hidup itu adalah 1.500.000, maka berarti paling pol untuk mengangsur ke kita adalah 500.000. Hitung saja dengan dana 500.000 itu kira-kira dia bisa bayar berapa?
dengan biaya 500.000 itu, dengan angsuran 500.000 itu, kira-kira plafon yang kita bisa berikan berapa juta. Nah, itu kita hitung berdasarkan dari capitalnya dia. Kemudian kolateral sudah dibahas pertemuan yang lalu. Teman-teman sudah masuk di kelasnya Bu Melia kan. Nah, Bu Melia kemarin sudah mengajarkan terkait dengan kolateral, berarti itu adalah terkait dengan jaminan. Kita menilai jaminannya nasabah. Kira-kira jaminannya cukup mengcover pembiayaan ataupun tidak. Bagaimana kondisi ekonominya. Bagaimana kondisi jaminannya. Cukup layak ataupun tidak. Masih bagus ataupun tidak. Kalau jaminannya adalah rumah namanya, ya kita masuk ke rumah itu, kita lihat kondisi rumahnya, kita tanya harganya berapa, di wilayah tersebut sekitar harga berapa, itu salah satu cara untuk melihat kolateralnya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan secara detail oleh Bu Nadia. Dan terakhir adalah condition of economy. Condition of economy ini adalah kondisi ekonomi, bukan kondisinya nasabah ya, bukan. Oke, sorry sebentar. Ini adalah kondisi ekonomi. Dalam artian adalah kondisi ekonomi saat itu. Salah satunya, teman-teman bisa melihat 2 tahun terakhir ini lah, COVID. Ketika terjadi COVID, maka seluruh kegiatan usaha itu, hampir semua kegiatan usaha itu terdampak. Hampir semua kegiatan usaha itu terkendala dengan adanya COVID itu. Maka hampir semua bank syariah, hampir semuanya mereka ngerem yang namanya pembiayaan. Tahu saya nih ya, hampir semua bank mau syariah maupun yang konvensional, maka mereka semuanya, kedua-duanya, syariah maupun konvensional, mereka punya kebijakan untuk tidak mencairkan pembiayaan kepada nasabah-nasabah yang dia tidak memiliki pendapatan tetap. Itu adalah salah satu pertimbangan condition of economy. Untuk nasabah yang dia berstatus sebagai pengusaha, maka ketika usahanya itu tidak cukup besar, maka bank nggak berani untuk memberikan pembiayaan. Itu sebagai bentuk dari pertimbangan condition of economy. Oke, begitu pula yang dinamakan condition of economy itu adalah prospek usahanya. Kira-kira prospek usaha yang dimiliki nasabah itu cukup prospek ataupun tidak? Atau prospek dari perusahaan tempat kerja nasabah itu prospek nggak kira-kira untuk beberapa tahun ke depan? Paling tidak untuk masa pembiayaan nasabah. Kalau masa pembiayaan nasabah itu adalah namanya 15 tahun untuk jangka waktunya, maka kira-kira perkiraan kita 15 tahun ke depan perusahaan nasabah itu masih eksis ataupun tidak? 15 tahun ke depan usahanya nasabah itu masih cukup kuat ataupun tidak? Oke, maka kita lihat tuh bagaimana usahanya nasabah. Maka kita harus datang dulu ke tempatnya nasabah. Kira-kira bagaimana kondisi usahanya nasabah. Itulah prinsip 5C yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pembiayaan. Bagaimana sih proses pembiayaan? Teman-teman bisa melihat, akan saya percepat saja ini. Proses pembiayaannya mulai dari solisitasi. Solisitasi itu adalah penawaran nasabah, penawaran kepada nasabah, pendekatan kepada nasabah, kemudian collecting data, analisa, usulan, komite, offering letter, akad, scoping, pembiayaan, dan monitoring. Oke, bisa teman-teman lihat ini di sini. Nanti akan saya berikan untuk materinya kepada teman-teman semuanya. Kita langsung masuk ke analisa pembiayaan. Oke. Nah, analisa pembiayaan yang akan kita bahas di sini adalah salah satu dari ruang lingkup analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan itu paling tidak ada 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas investigasi, dan yang kedua adalah aktivitas appraisal atau taksasi. Dan untuk yang kedua ini, sekali lagi, sudah dibahas oleh Bu Melia ketika membahas terkait dengan analisa jaminan. Oke, bagaimana untuk menilai jaminan, bagaimana kita menentukan apakah jaminan itu layak atau tidak, kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Melia. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah pada ruang lingkup yang pertama, yaitu adalah investigasi. Fungsinya apa? Yang pertama, tentunya fungsi utama dari investigasi itu adalah untuk melihat keempat hal dari analisa 5C tadi. Analisa 5C tadi kan ada karakter, ada capacity, ada capital, ada collateral, ada condition of economy.
fungsi investigasi ini membackup 4 hal tadi, yaitu karakter, capacity, capital, dan condition of economy. Kolateralnya kemana? Kolateralnya dibahas untuk bagian yang kedua, yaitu tadi appraisal atau taksasi. Itu penilaian jaminan yang sudah materi ada dari dosen yang lainnya. Maka dengan tindakan atau dengan aktivitas investigasi ini, maka kita akan melihat bagaimana karakternya nasabah, bagaimana kapabilitasnya nasabah, capacity-nya nasabah, bagaimana kondisi capital-nya nasabah, keuangannya nasabah, dan bagaimana pula condition of economy, prospek usaha yang dimiliki oleh pihak nasabah. Apa tugas investigasi itu? Tugas investigator atau tugas investigasi atau yang biasa kita sebut sebagai investigator yang memiliki 6 fungsi utama. Ada 6 tugas utama dalam tugas investigator. Yang pertama adalah melakukan verifikasi kebenaran dokumen. Berarti dokumen yang sudah dikumpulkan dari tahapan collecting data tadi, kita akan melakukan verifikasi. Benar nggak nih dokumennya? Bagaimana caranya untuk melihat itu? Berarti kita samakan nih dokumen-dokumen. Kemudian setelah verifikasi kebenaran dokumen, berarti on table, maka selanjutnya adalah verifikasi by phone. Oke, by phone. Berarti selain kita verifikasi dokumen, kemudian kita melakukan verifikasi by phone. Kita telepon tuh ke nasabahnya maupun ke tempat usahanya nasabah, ke tempat kerjanya nasabah, ke tetangganya nasabah, ke bahkan kakaknya nasabah. Kemudian yang ketiga, kunjungan ke tempat usaha. Ini biasa disebut sebagai on the spot. Kemudian yang keempat, melakukan analisa pendapatan, kemudian buat report, dan yang terakhir adalah menganalisa kemampuan bayar. Ketika kita melakukan ke-6 tugas investigator ini, maka sebelumnya kita harus memastikan nasabah kita itu masuk dalam kategori fixed income ataukah non-fixed income. Kita harus memastikan dan kita pastikan kebenarannya. Apakah nasabah kita fixed income atau non-fixed income? Fixed income di sini adalah nasabah, maksudnya adalah nasabah yang memiliki pendapatan tetap. Dalam hari ini berarti nasabah yang berstatus sebagai pegawai, baik itu negeri maupun swasta. Yang kedua adalah nasabah non-fixed income. Berarti nasabah yang secara income dia tidak tetap. Dalam hal ini berarti adalah pengusaha. Oke, pengusaha atau yang semisal dengannya. Kalaupun namanya dia bekerja ke orang, tapi kok gajinya itu nggak tetap, maka dia juga bisa masuk dalam kategori non-fixed income. Oke, kita pastikan. Kita satu persatu kita lakukan tugasnya. Yang pertama adalah verifikasi dokumen pembiayaan. Berarti tugasnya adalah memverifikasi dokumennya. Tadi kan ada salah satu tahapan dari pembiayaan itu adalah collecting data. Maka data-data yang sudah dikolek, data-data yang sudah dimiliki oleh pihak bank dari nasabah, maka kita harus verifikasi. Dengan cara apa verifikasinya? Kita harus meyakini kebenaran dokumen itu. Asli nggak dokumennya? Karena saat ini yang namanya mafia pembiayaan itu banyak. Oke, mafia pembiayaan itu banyak. Orang yang dia kerjanya memang cari pembiayaan, cari kredit dengan memasukkan data itu banyak. KTP palsu itu banyak. Yang namanya KK palsu itu banyak. Yang namanya surat-surat perusahaan palsu itu juga banyak. Oke, maka kita harus verifikasi benar atau tidak. Bagaimana caranya? Ada banyak cara lah. Oke. Salah satunya yang biasa dulu saya lakukan adalah yang pertama kita cocokkan dulu. Kita validasi dokumennya. Antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya kita pastikan benar dan sama datanya. Oke, ini hati-hati. Apalagi untuk nama-nama pasaran. Oke, nama-nama pasaran ini kayak orang-orang sekolah nih ya. Dia mau mencetak ijazah itu kan dia harus memastikan namanya yang benar itu apa. Jangan sampai keliru. Begitu pula ketika kita akan melakukan verifikasi dokumen. Kita pastikan namanya itu sama antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya. Antara KTP dengan NPWP sama. Begitu pula dengan KK juga sama. Jangan sampai antara KK sama KTP itu beda. Alamatnya beda. Jangan sampai. Harus sama semuanya.
dari nama, tanggal lahir, nama orang tua, begitu pula apa namanya alamat, itu semuanya harus sama. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat dokumennya asli ataupun tidak. Gimana caranya? Kita harus tahu karakteristik dari masing-masing dokumen itu. Umpamanya ya, apa namanya, surat keterangan kerja. Oke, surat keterangan kerja dari perusahaan A itu pasti punya karakteristik sendiri. Yang namanya perusahaan, mereka pasti punya apa namanya corporate value. Dia punya apa namanya karakteristik corporate karakteristik yang berbeda antara perusahaan dengan perusahaan yang lain, termasuk dalamnya dalam hal surat menyurat. Kita lihat fontnya itu berbeda atau tidak. Yang sering disalahgunakan dulu yang banyak saya temui adalah pemalsuan surat izin usaha atau yang bisa disebut sebagai SIUP. Oke, SIUP masing-masing kabupaten itu berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Dan kita harus tahu karakteristiknya itu. Gimana kita tahu Pak karakteristiknya? Ya, pembiasaan. Kalau kita sudah terbiasa melakukan analisa sekian, kita akan tahu kok kayaknya ini fontnya beda ya. Kok kayaknya tanda tangannya ada tanda tangan palsu. Kok kayaknya tanda tangan pimpinannya itu beda. Maka biasanya tuh kita akan melihat kira-kira ini SIUP-nya dari Kabupaten Sukoharjo. Maka kita akan melihat tuh dokumen dari pembiayaan sebelumnya yang pakai SIUP Sukoharjo mana. Kita lihat, kita cek sama nggak tuh fontnya. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat tuh yang tanda tangan siapa. Kalau yang tanda tangan pimpinan masih sama, maka kita lihat tanda tangannya sama atau tidak. Kalau beda, pasti palsu. Dan kita harus hati-hati. Karena banyak mafia pembiayaan. Oke, dan kita harus pastikan kebenarannya itu dari masing-masing dokumen. Oke, semua dokumen, baik itu dokumen pribadi maupun dokumen pekerjaan. Ini dokumen pribadi namanya ini. Ada KTP, NPWP, KK, buku nikah. Itu semuanya harus kita pastikan semuanya sama datanya. Tidak ada yang beda. Begitu pula untuk rechecking atau SL3. Ini juga harus kita pastikan kebenarannya. Terutama untuk nama-nama pasaran. Saya katakan tadi. Namanya adalah siapa yang paling banyak itu namanya adalah namanya ini Ahmad siapa namanya atau apa namanya Muhammad Akbar namanya. Nama Muhammad Akbar itu kan banyak. Atau Muhammad Solihin itu kan nama yang banyak. Oke, maka ketika kita ngecek klik, maka kita harus pastikan Muhammad Solihin yang kita maksud, yang kita buka datanya itu benar-benar Muhammad Solihin calon nasabah kita. Jangan sampai keliru. Bagaimana memastikannya? Memastikannya adalah yang pertama kita cek tanggal lahirnya, benar ataupun tidak. Kalau kita cek tanggal lahir dengan nama Muhammad Solihin, dengan tanggal lahir sekian, kok masih keluar beberapa nama, ada Muhammad Solihin 1, 2, 3, 4, masih ada 4, makanya kita saring lagi dengan melihat apa? Dengan melihat alamatnya. Kita cek alamatnya, ternyata alamatnya di dalamnya masih ada juga, masih ada 2 orang tuh Muhammad Solihin dengan tanggal lahir sekian, alamatnya ini ternyata ada 2 orang namanya sama, Muhammad Solihin 1, Muhammad Solihin 2. Maka yang terakhir yang kita cek apa? Nama orang tuanya, terutama nama ibunya ya, nama ibunya. Kita cek nama ibunya sama ataupun tidak. Oke? Apakah mungkin Pak sama nama ibunya? Insya Allah mungkin. Oke, itu pamungkas lah kalau saya katakan. Jadi cek tanggal lahir, cek alamat, kemudian cek nama orang tua. Dan nama orang tua itu adalah yang paling valid insya Allah. Tidak mungkin dengan nama yang sama kok orang tuanya sama. Nah, itu insya Allah tidak akan terjadi lah. Oke, nah, ini kita validasi ini untuk data pribadinya. Oke, untuk yang data pekerjaannya apa yang kita verifikasi? Untuk data pekerjaan yang kita verifikasi tadi, karena kita sudah menentukan nasabah kita itu fixed income maupun non fixed income, maka kita bedakan pula tuh datanya. Untuk yang non fixed income, maka yang harus kita verifikasi adalah surat keterangan kerja,
SK pegawai kontrak, slip gaji, SPT. SPT itu apa namanya, pelaporan pajak. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah rekening tabungan 3 bulan terakhir. Ini nasabah fixed income. Oke. SK-nya kita verifikasi benar ataupun tidak, perusahaannya benar ataupun tidak, SK-nya juga benar ataupun tidak. Nah, ini yang dulu pernah saya temui adalah antara SK dengan surat keterangan, begitu pula slip gaji berbeda tuh kopnya. Nah, karena berbeda, maka yaudahlah, ini kok ada kemungkinan dia berbohong. Ada kecurigaan orang ini berbohong. Karena beda tuh, nggak mungkin masuk perusahaan dia mengeluarkan surat kok kopnya beda. Yang satu ada kopnya, yang satu nggak ada kopnya. Yang satu pernah juga saya temui, satu manajernya namanya A, satu lagi manajernya atas nama B. Kan beda, kan nggak mungkin. Masa satu perusahaan manajernya berbeda. Nah, itu juga kecurigaan yang harus kita verifikasi satu. Kemudian rekening tabungan, kenapa 3 bulan terakhir? Karena rekening tabungan ini untuk memastikan gajinya nasabah. Oke. Dan paling tidak kita verifikasi 3 bulan. Kenapa? Ini untuk melihat konsistensi dari gaji yang diterima oleh pihak nasabah. Kan nanti akan kita rata-rata kira-kira berapa gajinya. Dan asumsi kita, kalau yang gajinya itu tetap, maka paling tidak 3 bulan terakhir itu juga harus tetap. Dan itu terlihat di rekeningnya nasabah. Begitu pula slip gaji. Nah, tadi kan untuk verifikasi slip gaji kita harus pastikan antara slip gaji dengan rekening tabungan itu harus matching. Kalau di slip gaji dikatakan gajinya masuk setiap tanggal 1, maka kita lihat di rekening tabungan benar nggak tuh tanggal 1 ada gaji masuk. Oke, kalau nggak ada berarti nggak sinkron tuh antara slip gaji dengan rekening tabungan. Kalau nggak sinkron gimana? Ada 2 pilihan. Kalau nggak sinkronnya itu banyak, namanya ada slip gaji nggak sinkron, SK nggak sinkron, kemudian surat keterangan kerja juga nggak sinkron, ya udah ditolak aja. Tapi kalau nggak sinkronnya, kok cuma rekening tabungan sama slip gaji, biasanya kalau saya masih mempertimbangkan, oh ini jangan-jangan keliru nih SPT slip gajinya. Maka yang kita lakukan konfirmasi ke perusahaan. Yang benar yang mana nih Pak? Slip gajinya tanggal sekian, kok ke rekening tabungannya kok nggak ada ya? Uang masuk tanggal sekian. Ya, kayak gitu. Oh ternyata tunai ya. Kalau tunai, mana Pak bukti tunainya? Seperti itu. Kemudian kalau nasabah fixed income, apa yang kita cek? Tadi dokumen legalitas, IUP, PDP. Kalau sekarang ada yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Itu ada. Kalau untuk makanan berarti juga ada LP-PROM-nya enggak? Untuk jualan yang dia produknya butuh sertifikasi halal, ada nggak tuh sertifikat halalnya dari LP-PROM MUI? Nah, begitu pula dokumen-dokumen usaha yang lain. Kita pastikan tadi ya, kita lihat dari karakteristik masing-masing surat. Kemudian kalau tadi untuk yang nasabah fixed income dia harus melaporkan slip gajinya 3 bulan, maka untuk yang nasabah non fixed income atau nasabah yang dia sebagai wirausaha, sebagai pengusaha, maka dia harus melampirkan laporan keuangannya 6 bulan. Berbeda. Kalau tadi 3 bulan ya untuk slip gaji, kalau untuk usaha laporan keuangannya adalah 6 bulan. Kemudian invoice nota penjualan ini juga harus kita verifikasi. Ini kita cocokkan dengan laporan keuangan. Jadi kita minta invoice-nya, kita minta aja sampel di bulan tertentu. Pak, saya minta invoice untuk kalau tadi laporan keuangan 6 bulan, maka untuk invoice-nya saya minta 3 bulan aja Pak. Saya cocokkan tuh antara nota penjualan atau invoice itu dengan laporan keuangannya. Matching ataupun tidak, sinkron ataupun tidak. Kemudian kontrak kerjasama, kalau memang dia ada kontrak kerjasama dengan pihak lain, begitu pula rekening tabungannya juga harus 6 bulan. Nah kalau usahanya uangnya nggak masuk ke rekening gimana Pak? Nah ini kan untuk melihat keuangannya dia. Logikanya begini, semuanya ini orang, dia punya usaha dengan profit namanya per bulannya 10 juta. Masa iya sih dia nggak menyisihkan uangnya di bank? Masa iya sih uangnya nggak dia simpan sebagian? Kan itu mustahil, gitu loh. Kalau orang itu mengaku memiliki profit 10 juta per bulan,
Masa nggak ada tabungan sedikit pun sih? Kalau nggak ada, uangnya kemana? Asumsi kita berarti uangnya boros. Gitu kan. Tokonya kecil, 10 juta, kok nggak nambah-nambah namanya barangnya. Itu kan juga ada kecurigaan. Bener nggak sih memang profitnya itu 10 juta? Jangan-jangan 10 juta itu adalah profitnya, untungnya cuma 2 juta. Itu kan bisa jadi. Maka kita bisa melihatnya dari rekening tabungannya. Kira-kira dengan omset sekian puluh juta dengan profit 10 juta, masa iya sih nggak ada yang ia transaksikan melalui perbankan? Itu hampir-hampir mustahil untuk saat ini. Kemudian verifikasi by phone. Oke. Verifikasi by phone ini untuk kelanjutan setelah verifikasi data. Setelah verifikasi data, maka selanjutnya kita melakukan verifikasi by phone. Verifikasi by phone itu apa? Verifikasi by phone itu adalah konfirmasi kita telepon kepada nasabah maupun mitranya maupun perusahaannya maupun siapapun itu yang kita anggap cukup kompeten untuk kita jadikan sebagai informan terkait dengan nasabah kita. Dan biasanya verifikasi by phone itu untuk nasabah-nasabah fixed income, consumer biasanya. Oke. Nah, biasanya dulu sebelum saya melakukan by phone, saya harus memastikan dulu perusahaannya itu well known company ataupun tidak. Maksudnya perusahaan itu terkenal nggak sih? Kalau namanya nih di Solo berarti perusahaan yang cukup kompeten itu apa sih? Yang cukup terkenal, Tritek misalnya, atau Konimax. Kalau saya dapat nasabah kok dia ada keterangan dia kerja di Konimax, ada keterangan dia kerja di Tritek, maka biasanya saya cukup telepon saja. Saya akan melakukan verifikasinya by phone. Saya telepon ke bagian HRD-nya, kita konfirmasi ke bagian HRD perusahaan. Karena dia well known company. Oke, kalau dia well known company, kita cukup melakukan verifikasi by phone. Begitu pula bisa juga di verifikasi by phone itu untuk nasabah fixed income, non fixed income. Tapi tadi sama, syaratnya adalah well known company. Namanya nih, yang mengajukan pembiayaan siapa? Yang mengajukan pembiayaan itu adalah ownernya Konimax. Karena dia ownernya Konimax, saya nggak perlu datang Konimax tuh. Saya sudah tahu, bapaknya ini ownernya Konimax. Dari mana saya memastikan dia owner Konimax? Ya kita klik aja tuh. Namanya adalah A. Kita klik nama A, kita cari di Google kan. Google tahu segalanya. Oke, Google sangat memudahkan kita untuk melakukan verifikasi. Kita klik, kita ketik namanya di Google, kita lihat apakah benar dia sebagai pemilik perusahaan, kita cek di websitenya Konimax namanya siapa, data pemilik perusahaan siapa, data manajemen, top manajemennya Konimax siapa saja. Kita cek benar nggak tuh namanya di situ. Kita lihat fotonya benar nggak, kita cocokkan dengan datanya nasabah. Kalau benar ya sudah. Berarti tinggal kita by phone untuk memastikan hal spesifik yang harus kita konfirmasikan. Kalau verifikasi by phone itu nggak bisa atau kurang, setelah kita telepon kok datanya kok kayaknya masih meragukan ya, kok datanya masih belum meyakinkan ya, maka selanjutnya adalah kunjungan on the spot atau kunjungan ke lokasi usahanya nasabah. Ini biasanya untuk nasabah non fixed income. Oke. Makanya kalau untuk nasabah non fixed income, maka saya kalau memungkinkan di telepon, saya telepon. Kalau masih kurang, saya akan melakukan kunjungan on the spot untuk nasabah non fixed income. Kenapa untuk nasabah non fixed income ini direkomendasikan untuk on the spot? Karena kita harus tahu kondisi usahanya nasabah. Kalau emang dia usaha, kira-kira usahanya itu di mana lokasinya? Kita pastikan benar atau belum tidak. Karena dulu saya pernah dapat nasabah, dia non fixed income, dia ngakunya punya usaha tambak udang kalau nggak salah, atau kolam lele ya saya lupa. Kolam lele. Kita datang ke rumahnya, kita cek ya rumahnya kecil di perumahan, mana ada kolam lelenya, nggak ada. Kita cek ke rumahnya kosong, rumahnya udah nggak ada. Berarti kan fiktif tuh usahanya. Orangnya bahkan fiktif juga. Kita konfirmasi ke kelurahan, ternyata orangnya udah pindah lama. Dan katanya malah udah nggak ada tuh di Indonesia, katanya udah jadi TKI ke Malaysia. Hampir kita kebobolan. Hampir kita dibohongin tuh sama nasabah. Maka berarti kunjungan on the spot ini sangat penting ketika kita berhadapan dengan nasabah non fixed income. Kita untuk memastikan fiktif atau tidak. Itu harus kita pastikan. Termasuk pula kunjungan on the spot ini bisa pula untuk nasabah yang fixed income, tapi untuk yang perusahaan not well known company. Tidak
terkenal perusahaan atau tidak terlalu terkenal lah. Kita belum pernah dengar. Kalau perusahaan gede lah, umpamanya perusahaan TV, RCTI, SCTV, Indosiar, itu kan perusahaan gede tuh. Artinya secara bonafide cukup bonafide. Tapi kalau perusahaannya perusahaan TV apa atau PT kecil umpamanya, ya kita harus hati-hati. Kita harus kunjungan ke sana. Meskipun dia masalah fixed income, dia cuma pegawai. Kita pastikan perusahaannya itu benar-benar gede nggak sih? Perusahaannya kalau kita lihat gajinya 5 juta, wow, 5 juta, gede kan? Kita lihat ke kantornya. Bener nggak tuh kantornya? Ada perusahaannya bener ataupun tidak? Kantornya cukup well ataupun tidak? Kalau perusahaannya, kalau dia kantornya kok masih kecil, acak-acakan, gajinya 5 juta, jangan percaya. Oke, saya juga dulu pernah dapat nasabah, dia ngakunya sebagai manajer, gajinya 20 juta per bulan. Kita datang ke sana, lihat tampangnya, nggak meyakinkan. Pakaiannya seperti itu, ngelihat tampangnya kan kelihatan ya, orang yang dengan pendapatan berapa, bagaimana penampilannya itu kan terlihat. Sederhana-sederhananya orang. Ya kalau boleh kita katakan dulu almarhum Bob Sadino. Bob Sadino itu kan terkenal orangnya santai, mau kemanapun itu, mau ketemu jabat kayak, mau ketemu sama pengusaha, ketemu sama mahasiswa, ya dia tetap pakai celana pendek. Tapi kan sependek-pendeknya, sederhana-sederhananya Bob Sadino, orangnya bersih. Orangnya cukup elegan lah berpakaian, meskipun pakaian sederhana, kaosan, celana cekak gitu kan. Ya tapi bersih, tapi berwibawa gitu loh. Jadi gaji 50 juta, pakaiannya udah lusuh gitu kan, tambangnya juga lusuh. Kalau mungkin dia pertama kali kita ke sana, dia alasannya habis dari pabrik, Pak. Ya setelah pabriknya dia pimpinan, woi. Masa pimpinan multi teknik? Nggak mungkin. Itulah gunanya ketika kita melawan dengan on the spot. Kita tahu bagaimana kondisi usahanya nasabah. Nah, verifikasi by phone, begitu pula kunjungan OTS on the spot itu selain untuk melihat kebenaran data dari usaha, dari pekerjaannya nasabah, kita juga bisa melihat tuh karakternya nasabah. Dari mana? Dari cara gaya berbicara. Kan kita tanya serius tuh kepada nasabah. Oke, cara serius, tanya serius itu juga harus ada tekniknya. Kita datang ke sana itu nggak mungkin dong kita tiba-tiba datang langsung nanya hitam putih kepada orang itu, nggak bisa. Kita ngobrol santai dulu, setelah itu baru ngobrol serius. Bagaimana gaya bicaranya, kelihatan orangnya jujur ataupun tidak. Kita tanya ke rekannya nasabah, kita tanya ke lingkungan, kita tanya ke ketua RT kalau perlu itu kan, bisa untuk melihat karakternya nasabah. Kemudian kita analisa pendapatan. Analisa pendapatan berarti kita lihat tuh bagaimana tuh nasabahnya itu. Kita pastikan dulu dia single income maupun double income. Maksudnya single income itu berarti dia hanya satu pihak yang memiliki pendapatan, sedangkan istrinya punya. Atau double income berarti suami istri dia punya income. Yang diperhatikan kalau untuk yang fixed income adalah penghasilannya berapa, gaji pokoknya berapa, penghasilan lain yang sifatnya overtime, bonus, itu kan nggak tetap tuh. Kalau yang sifatnya nggak tetap berarti kita akunya 60%. Makanya fungsinya kenapa 3 bulan itu untuk rata-rata. Makanya nih rata-rata nasabah, terutama untuk nasabah-nasabah perusahaan tambang ya, biasanya dia ada yang namanya gajinya gaji overtime. Gaji overtime itu sudah azan. Ini ya kita lanjutkan dulu ya, semoga tidak terlalu lama. Overtime itu kan sifatnya non-fix. Namanya nih bulan pertama 1 juta, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 3 juta. Berarti kan 3 bulan dia dapatnya 6 juta tuh. Berarti 6 juta kita bagi 3. Berarti rata-rata per bulannya dia dapat 2 juta. Karena 6 juta dibagi 3 bulan. Tapi yang kita akui untuk kita hitung sebagai pendapatannya dia adalah 50%-nya dari rata-rata tadi. Karena rata-ratanya adalah 2 juta, maka berarti yang kita akui sebagai pendapatan persennya dia itu adalah 1 juta. Oke, itu nanti ada di NAP-nya, ada di nota analisa pembiayaan.
Kemudian yang ketiga adalah tunjangan cuti bonus tahunan. Nah, ini juga harus kita hitung. Kalau sifatnya tahunan, kita bagi 12. Contohnya apa nih? THR. THR nih umpamanya dia dapatnya 6 juta lah. Dapatnya namanya. Usahanya gede tuh. Dia dapat THR 6 juta. Maka berarti 6 juta ini kita bagi 12. Berarti per bulannya kira-kira dia dapat THR-nya itu berarti 500.000. Dan kalau dia punya pinjaman, kita telusuri. Dia punya pinjaman enggak? Fungsinya klik tadi kan itu. Fungsinya SLIK. Fungsinya di checking kan untuk melihat ini. Bapaknya ini selain dia mau pinjam ke kita, dia sudah punya pinjaman ke bank lain enggak? Yang harus kita hati-hati itu terutama untuk kartu kredit. Orang punya kartu kredit itu kan dia kebanyakan orangnya terlena. Dia pinjam satu, dia merasa enteng, dia pinjam lagi, dia tambah lagi, lama-lama kan jadi gede. Kita harus hati-hati. Dan itu insya Allah secara di SLIK. Ya kita cek dia punya ataupun tidak. Kalau dia mengelak, kita bisa kasihkan bukti tuh. Ini Pak ada tuh di checking. Yang non-fixingnya seperti apa? Non-fixing karena dia pengusaha, maka berarti kita lihat tuh laporan keuangannya, laba ruginya, total hutangnya, jumlah inventorinya, jumlah asetnya, supplier browsernya, lokasi usahanya, proses usaha, kita lakukan analisa kekuatannya, kelemahannya, ancamannya, peluangnya. Kita satu persatu harus kita analisa. Diutamakan penghasilan juga tercermin di rekeningnya nasabah. Bagaimana yang dan yang selanjutnya adalah membuat report. Oke, membuat report ini berarti kita melakukan report, kita membuat report ini nanti bisa teman-teman lihat contohnya. Report ini berupa laporan terkait bagaimana nasabah itu karakternya, kalau memang karakternya kurang baik, disampaikan di laporan itu. Kalau kira-kira perusahaannya kurang cukup bonafit, ya sampaikan tidak cukup bonafit, penghasilannya yang diakui berapa, itu harus kita buat reportnya. Dan di report itu ada kesimpulannya, konklusinya. Konklusinya itu berupa apakah perusahaan itu akan dilanjutkan ataukah tidak, apakah di-approve ataukah tidak. Itu semuanya ada di laporan reportnya dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan ketika nanti akan melakukan komite pembiayaan. Dan yang terakhir adalah ini. Ini adalah nota analisa pembiayaan. Oke, nota analisa pembiayaan ini sebagai lampiran dari report yang kita buat. Konten di report sudah ada laporan tuh. Ya, pendapatannya berapa, yang diakui berapa. Mana yang bisa kita isi? Yang bisa kita isi ini yang saya berikan warna ungu. Oke. Warna ungu berarti yang bisa kita cari ya jangka waktunya tuh. Nah, jangka waktunya berapa tahun tuh? Jangka waktu ini bentuknya bulan. Oke, karena angsurannya per bulan tuh. Jadi jangka waktu juga harus bulan. Oke, kalau jangka waktunya 180 ini berarti asumsinya ada 15 tahun. Dan 15 kali 12 yang 180. Yieldnya ini adalah margin yang kita tetapkan. Margin ataukah kalau memang dia mudharabah berarti adalah nisbah bagi hasil tuh berapa persen. Oke. Plafon ini berarti plafon yang kita berikan tergantung dari keinginan nasabah. Nasabah butuhnya berapa? Kalau ini kita kasih contoh, nasabah melakukan pembiayaan dengan plafon 250. Dengan dia memberikan uang muka 50. Maka berarti dia mau, kalau kita asumsikan ini ada pembelian rumah, berarti rumah yang akan dia beli itu harganya 300 juta. 50 juta itu uang mukanya dia, 250 juta dia pembiayaan di. Kemudian yang kita ganti lagi juga untuk yang isian pendapatan. Oke, pendapatan di sini ada gaji, ada tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan THP. THP ini adalah take home pay. Oke, take home pay. Kita lihat nih 3 bulan terakhir, Januari, Februari, Maret. Gajinya berapa? Ini gaji diakui berapa? 100%.
Kalau memang gajinya sudah kita lihat di slip gajinya udah asli, kita cek di rekening juga tertera, maka berarti kita akui 100%. Ini saya tuliskan namanya 3.055.000. Kemudian tunjangan tetap. Tunjangan tetap ini berarti tunjangan yang pasti ada setiap bulannya. Pasti ada dan ada kemungkinan naik. Jadi ini biasanya yang paling mudah untuk menetapkan tunjangan tetap itu orang-orang PNS. PNS itu kan ada tunjangan tetap, tunjangan fungsional. Ada tunjangan sebagai asisten ahli. Asisten ahli itu ada tunjangan tetap, namanya kita taruhlah hanya 500.000. 500.000 itu berarti kita akui 500.000. Tunjangan tetap yang lainnya apa? THR. THR itu kan pasti dikasih tuh. Tapi kita bagi 12 karena kita pengakuannya adalah per bulan. Namanya tadi kalau tunjangan fungsionalnya ada 500.000, kemudian ada THR kita bagi 12 juga 500.000, maka berarti kita akui semuanya 100%. Berarti tadi adalah 1 juta kalau saya contohkan yang tadi. Tapi di sini ada 1.726.000. 100 dan tunjangan tetap. Oke. Tapi tadi ya, tunjangan tetap itu berarti tiap bulan itu ada, atau justru ada kemungkinan untuk naik. Nggak ada kemungkinan untuk turun atau hilang. Makanya saya contohkan tadi adalah PNS, ada tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional PNS-nya itu, dia pasti ada dan tidak mungkin turun. Kemudian tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap itu seperti apa? Tunjangan lembur, overtime tadi, bonus. Nah, itu kan tidak tetap tuh setiap bulannya. Karena tidak tetap, maka berarti kita akuinya adalah 50%. Oke, kalau tunjangan tidak tetapnya rata-ratanya adalah 200.000 per bulan, maka berarti yang kita akui adalah 50%. Maka pendapatan yang bisa kita akui adalah 4.881.000. Oke, ini teman-teman lihat di pendapatan yang dia. Oke, begitu pula kalau dia double income, pendapatan pasangan berapa? Kalau nggak ada ya kosongin. Oke, kemudian ini yang penting, biaya hidup. Nah, ini penting. Dari mana kita tahu? Ya, kita tahu dari apa? Paling mudah itu kita melihat biaya hidup itu dari UMR, upah minimum regional di wilayah itu. Oke, yang pakai device hati-hati, jangan coret-coret. Oke, biaya ini kita lihat tadi, salah satunya adalah dari THP-nya. Kira-kira berapa THP-nya loh? Setiap bulannya. Tentunya tadi dengan melihat keluarganya. Ini saya asumsikan dengan satu istri dengan 3 orang anak. Saya asumsikan dulu di daerah Jogja sekitar 2.250. Dengan 1 orang istri dengan 3 orang anak. Oke, berarti total penghasilannya adalah 4.881.000 dan dengan biaya hidup adalah 2.250.000. Oke, berarti total sisanya setelah penghasilan dikurangi dengan biaya hidup, berarti totalnya berapa? Adalah 2.631.000. Teman-teman bisa lihat di disposable income. Berarti pendapatan yang disposable, pendapatan yang bisa digunakan untuk mengangsur itu adalah 2.631.000. Sehingga dengan asumsi angsuran maksimal yang bisa dia bayarkan per bulannya adalah 2.631.000, maka berapa plafon yang direkomendasikan? Plafon yang direkomendasikan adalah ini, rekomendasi sistem. Ini jangan diganti, ini rumus ya. Oke, rekomendasi sistem ini berapa? 185 juta. Oke, berarti dari plafon yang dia ajukan. Kan tadi ini ya, harga penawaran 250 juta. Dia uang muka 50 juta. Tadi saya keliru menjelaskan. Penawaran 250 juta, berarti harga barangnya adalah 250 juta. Nasabah bayar uang muka adalah 50 juta. Maka berarti plafon yang diminta adalah 200 juta. Oke, ini ya. Plafon ini kan rumus tuh. Plafon itu berarti
Harga penawaran dikurangi uang muka 200 juta. Dia mintanya 200 juta. Tapi yang disetujui sama bank berapa? Yang disetujui adalah 185 juta. Maka bank tidak boleh untuk mencairkan dananya lebih dari 185 juta. Kenapa nggak boleh? Karena disposable income-nya nasabah hanya 2.631. Maka yang bisa dia bayarkan ya hanya itu. Selain itu akan berbahaya bagi kehidupannya nasabah. Maka apa fungsinya analisa pembiayaan ini? Fungsinya adalah kita memastikan selain nasabah bisa bayar, memastikan nasabah bisa bayar ke kita juga harus memastikan nasabah masih bisa hidup setelah dia pembiayaan ke kita. Jangan sampai nasabah udah bayar empot-empotan, bayar angsuran ke kita, dia nggak bisa hidup. Gaji 4.600.000. Semuanya dipakai buat ngangsur 4.800.000. Ya matilah dia. Oke, sehingga kita harus manusiawi. Sebagai pihak bank, kita harus manusiawi. Kita harus memastikan nasabah itu kebutuhannya nggak cuma buat beli mobil yang dia gunakan pembiayaan ke bank syariah, ya. Tapi dia juga masih butuh makan, dia masih butuh bayar sekolah, dia masih butuh macam-macam untuk keluarganya. Maka karena masih butuh macam-macam, ya kita harus hitung tuh. Dan cara hitungnya adalah melalui aplikasi ini. Ini ada rumusnya dan bisa nanti saya berikan kepada teman-teman semuanya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan saya kembalikan kepada teman-teman saya dan jika ada yang perlu didiskusikan, saya persilakan. Terima kasih Pak Rais atas pemaparan materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bisa lewat kolom chat atau langsung raise hand. Silakan teman-teman. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau ada yang belum ada yang disampaikan, saya kasih rekomendasi dulu sama teman-teman semuanya terkait dengan produk bank syariah tadi kan saya singgung karena memang tadi inti utama dalam transaksi bank syariah itu adalah semua pihak harus paham terkait dengan akad yang dilakukan. Dia harus paham terkait dengan produk yang dia jalankan, itu mutlak. Semuanya harus tahu. Semua pihak harus paham itu. Nah, satu buku yang mungkin bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya adalah buku yang dikeluarkan oleh teman-teman Young Islamic Banker. Oke, ini teman-teman saya dan terutama banyak dari teman-teman alumni Posek. Mereka membuat buku praktis, sangat praktis, yang memuat 50 pertanyaan tentang bank syariah. Oke, bukunya bisa dilihat teman-teman semuanya. Ini ada 50 frequently asked question tentang bank syariah. 50 facts, 50 FAQ, FAQ, 50 pertanyaan terkait dengan bank syariah, terbitan dari WIB, yang Islamic Banker, dan isinya sangat praktis dan sangat hidden, sangat praktis untuk digunakan baik oleh praktisi maupun oleh masyarakat ketika dia akan melakukan transaksi di bank syariah. Itu di sini ada guidance yang harus dilakukan ketika melakukan transaksi itu. Contohnya di sini disebutkan bagaimana
keunggulan dari masing-masing produk, begitu pula apa tantangan yang dimiliki dari masing-masing produk. Salah satunya terkait yang tadi saya sampaikan untuk pembiayaan yang sifatnya adalah pembiayaan murabahah atau jual beli, apa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak nasabah, apa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak perbankan, termasuk dalamnya adalah bagaimana proses wakalah itu bisa diberlakukan. Itu juga ada dalam buku ini. Teman-teman bisa membeli online sudah cukup banyak. Kalau di penjualan secara langsung saya justru belum tahu ya. Tapi karena ini memang buku baru, 50 pertanyaan tentang bank syariah, teman-teman bisa dapatkan melalui online dan sangat praktis. Dan saya rekomendasikan untuk bisa teman-teman baca sebagai referensi dalam memahami produk-produk, terutama produk-produk pembiayaan yang ada di bank syariah. Oke, ada yang nanya? Monggo dari teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ke kolom chat atau raise hand. Waktu sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 12, Pak. Oke. Silakan. Oke, ini coba saya tampilkan kemampuan saya.